Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman KPPS. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan atau melanjutkan video yang kemarin. Kemarin saya sudah membuat video tentang tugas KPPS pada saat pemungutan suara. Nah, untuk kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tugas-tugas dari masing-masing KPPS pada saat penghitungan suara. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum menuju ke tugas masing-masing anggota KPPS, ya. Di sini sedikit saya jelaskan tentang persiapan penghitungan suara. Oke. Oke, yang pertama, ya, waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jadi besok tanggal 14 itu, ya, setelah pemungutan suara mungkin ya teman-teman bisa istirahat sebentar untuk makan dan sholat. Kemudian nanti ya langsung dilanjutkan pemungutan suara, ya. Nah, diusahakan ya dalam hari itu selesai gitu ya. Jadi tanggal 14 itu pemungutan dan penghitungan suara harus selesai. Oke, kemudian yang kedua, dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda, ya, paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Oke, kalau misalnya nanti di hari itu tidak selesai, misalnya sampai jam 12 malam belum selesai, maka ya harus terus dilanjutkan, ya. Jadi bisa diperpanjang 12 jam tanpa jeda. Oke. Jadi harus terus dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Jadi nanti silakan dipersiapkan alat-alat yang digunakan untuk penghitungan suara. Oke. Oke, kemudian yang selanjutnya pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi nanti silakan dipersiapkan yang paling penting papan, ya. Papan tempat untuk memasang model C hasil. Karena nanti ya C hasilnya itu besar, itu banyak, ya. Jadi dipersiapkan sebaik mungkin. Kemudian tempat duduk KPPS, saksi dan pengawas TPS. Nah, ini nanti untuk tempat duduk itu bisa disesuaikan, ya. Jadi bisa berpindah dari yang awalnya tadi pada saat pemungutan suara itu sudah disiapkan tempatnya, tapi pada saat penghitungan itu bisa dirubah. Jadi bisa sedikit mendekat kepada tempat penghitungan suara atau papan tadi, ya, papan tempat untuk memasang formulir itu didekatkan gitu, ya, kursinya bisa dipindah, didekatkan. Oke, kemudian alat keperluan administrasi silahkan juga dipersiapkan, ya, alat tulis, spidol, ballpoint dan sebagainya. Kemudian formulir penghitungan suara di TPS, formulirnya juga disiapkan. Nanti setelah selesai penghitungan suara maka kita diminta untuk memasukkan hasilnya itu di formulir penghitungan suara. Kemudian sampul kertas atau kantong plastik pembungkus silahkan disiapkan. Kemudian segel, ya, segel nanti untuk sampul kertas, ya, atau kantong plastik juga disegel biasanya. Kemudian kotak suara serta menyiapkan kuncinya. Oke, kotak suara yang sudah terisi tadi, ya, silakan disiapkan beserta kuncinya. Kemudian peralatan TPS lainnya. Oke,
Oke. Kemudian penempatan pemilih, pemantau pemilu dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Baik ya. Jadi pada saat penghitungan suara jangan ada orang lain selain, ya di situ hanya ada nanti KPPS ya, dan semua anggota KPPS, kemudian pengawas PTPS dan saksi ya, yang di dalam itu cuma itu. Kemudian kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menyaksikan, itu silahkan diminta untuk di luar TPS. Oke. Kemudian yang terakhir, sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Oke, itu tahapan persiapan penghitungan suara. Oke, kemudian selanjutnya, nah, pelaksanaan penghitungan suara. Nah, kali ini karena ini merupakan pemilu serentak ya, jadi ada 5 pemilu atau nanti ada 5 kotak, maka nanti kita urutkan ya. Jadi di sini ada urutan dalam penghitungan suara. Oke, jadi pada saat penghitungan suara ya, yang pertama Ketua KPPS mengumumkan penghitungan suara dimulai. Jadi nanti ya Ketua KPPS sedikit memberikan sambutan gitu ya, tapi sedikit saja mengumumkan bahwa penghitungan suara itu dimulai. Kemudian penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan, dimulai dari surat suara. Yang pertama adalah presiden dan wakil presiden. Jadi yang pertama dibuka itu nanti adalah kotak untuk presiden dan wakil presiden, kemudian dihitung ya sampai selesai. Nah, setelah itu baru yang kedua DPR ya, DPR pusat ini ya, dibuka, dihitung ya, dicatat selesai. Nanti baru ke DPD ya, dihitung, dicatat, dan seterusnya. Yang keempat DPRD provinsi, kemudian yang terakhir adalah DPRD kabupaten kota. Oke ya, jadi urutannya seperti itu untuk pembukaan atau penghitungan kotak ya, penghitungan suara ya. Oke, kemudian tugasnya, jadi masing-masing KPPS nanti juga memiliki tugas masing-masing ya, tidak sama di pemungutan suara tadi. Nah, oke, kita mulai dari yang ketua KPPS. Ketua KPPS yang pertama memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Oke, jadi memimpin penghitungan suara. Kemudian yang kedua, memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, pengawas TPS, PTPS ya, pemantau, pewarta, kalau misalnya ada media massa yang meliput ya, atau masyarakat. Ya, biasanya masyarakat juga banyak yang melihat. Dengan ketentuan satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah dinyatakan sah atau tidak sah. Oke, jadi ketua KPPS nanti itu yang meneliti apakah surat suara itu sah atau tidak sah, dan nanti memperlihatkan ya kepada saksi, kepada pengawas, pemantau, pewarta, dan masyarakat. Oke, nanti ditunjukkan di situ ya, ditunjukkan apakah ini sah atau tidak, itu ditunjukkan. Oke, kemudian yang ketiga, mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. Jadi nanti ya ketua KPPS ya membagi tugas. Jadi untuk KPPS 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu tugasnya apa saja nanti dibagi oleh ketua KPPS atau KPPS 1 ya. Oke, kemudian nah sekarang KPPS kedua, tugas dari KPPS kedua. Oke, membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis pemilu. Oke, jadi nanti
KPPS kedua itu membuka surat suara, karena surat suara itu kan masih dilipat kan ya. Ya, dari kotak itu dilipat, maka KPPS kedua itu membuka surat suara ya. Satu lembar. Jadi satu lembar dibuka, diserahkan ke ketua KPPS, kemudian nanti KPPS memeriksa dan ditunjukkan kepada saksi, kepada PTPS atau kepada yang hadir di situ ya. Apakah itu sah atau tidak gitu. Oke, itu tugas KPPS kedua. Kemudian untuk KPPS ketiga dan keempat, ini adalah mencatat ya, yang pertama ya, mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir berikut ini. Jadi nanti KPPS ketiga dan keempat itu mencatat hasil penelitian terhadap masing-masing surat suara. Jadi, nah misalnya surat suara untuk presiden sah untuk pasangan nomor berapa, nah nanti dicatat. Ya, tentunya ditunjukkan pada saksi terlebih dahulu ya, dan pengawas. Jadi, nah nanti dicatat kalau itu untuk presiden dan wakil presiden, berarti nanti dicatat di C hasil PPWP ya. Kemudian model C hasil DPR untuk pemilu DPR ya, sesuai dengan urutan tadi ya. Kemudian C hasil DPD untuk DPD, C hasil DPRD provinsi untuk DPRD provinsi, dan model C hasil DPRD kabupaten atau kota untuk pemilu DPRD kabupaten kota. Jadi nanti tugas untuk menuliskan C hasil ya, itu adalah KPPS ketiga dan keempat. Kemudian yang terakhir ya, tugas ketiga dan keempat memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPS. Jadi ya harus teliti ya untuk KPPS ketiga dan keempat. Oke, kemudian KPPS kelima. Nah, tugas dari KPPS kelima adalah melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu ya. Oke, jadi nanti tugas KPPS kelima itu ada melipat kembali. Jadi surat suara yang sudah dibuka, sudah diteliti oleh ketua KPPS, itu nanti diserahkan kepada KPPS kelima untuk dilipat kembali ya, untuk dilipat kembali. Oke, kemudian tugas dari KPPS ke-6 dan ke-7. Oke. Untuk ke-6 dan ke-7 nanti tugasnya menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing calon ya, atau masing-masing partai politik, calon anggota DPD ya, dan diikat dengan karet pengikat dengan rincian. Oke, yang pertama, surat suara presiden dan wakil presiden diikat per 25 lembar surat suara. Jadi nanti disusun 25 surat suara nanti diikat. Kemudian yang kedua, surat suara untuk DPR ya, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten itu diikat per 10 lembar surat suara. Oke. Itu susunannya ya. Jadi untuk presiden diikat 25 per lembar ya. Untuk yang lain itu 10 lembar diikat. Oke. Baik teman-teman, itu ya tugas masing-masing KPPS 1 sampai KPPS 7. Ya, silahkan nanti dipelajari, dicermati, diteliti ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.